Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'lama ala ibadihi al-minnah bima dafa'a anhum qaidasy syaitani wa fannah wa radda amalahu wa khayyaba zannah idzal sawma hisnan li awliyaihi wa junnah wa fataha lahum bihi abwabal jannah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qaidil khalqi wa muwahhidis sunnah wa ala alihi wa ashabihi dzawil absaril thaqibah wal uqulil murajjihah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal-rusukh wal-munuh was-salah al-jasadi wal-ruh wa tawbatan nasuh bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayyuhal hadirun wal mustami'un, Bapak Ibu sekalian jemaah salat subuh, as-shaimun was-shaimat rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, baik nikmat yang kita pinta lewat doa-doa kita maupun nikmat yang sedianya ada pada diri kita, seperti nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dan sebagainya. Hingga pada hari ini kita memasuki hari yang ke-23 hari yang ke-23 di bulan suci Ramadan ini. Salawat atas salam semoga selalu terlimpah dan tercurah berikan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta sahabat-sahabat beliau dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Ayyuhal hadirun wal mustami'un, Bapak Ibu sekalian jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini bersama perpaduan kita salat subuh berjamaah di dalam hari yang mulia ini, dan kemudian kita teruskan dengan kajian kita di mana pada minggu yang lalu kita sudah membicarakan tentang kesempurnaannya orang-orang yang berpuasa yang disebut dengan shaumus sholihin atau puasanya orang khusus, di mana puasa orang khusus itu yang pertama mereka adalah menjaga pandangan daripada terjerumus kepada hal-hal yang menyebabkan lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, menjaga lisan daripada tergelincir kepada sesuatu yang membawa kepada kedosaan. Yang ketiga, menahan pendengaran daripada memperhatikan apapun yang dibenci oleh Allah dan diharamkan oleh Allah. Dan yang keempat adalah menahan seluruh anggota tubuh daripada berbuat dosa, baik itu tangan, kaki, dan perut dan sebagainya, daripada hal-hal yang menyebabkan kedosaan, yang mana kedosaan tersebut bisa menghilangkan nilai puasa kita atau pahala ibadah puasa kita. Yang kelima, ini sambungannya pada subuh hari ini, al-istaghfira min at-ta'amil halal waqtal iftar, bahwa tidak memperbanyak daripada makanan yang halal pada waktu berbuka, karena hakikat puasa itu pada dasarnya adalah ujian kita berpuasa itu pada ketika kita berbuka puasa. Misalnya kita bisa menahan diri dari terbit fajar sampai terbenam matahari daripada makan dan minum dan apapun yang sifatnya membatalkan puasa.
pada ketika berbuka puasa, nah di situ ujian kita tuh. Jadi pada dasarnya hakikat puasa itu menjadi makan. Kalau kita misalnya berpuasa, umpamanya kita di luar puasa itu makan pagi sepiring, makan tengah hari sepiring, kemudian makan malam sepiring, berarti 3 piring sehari kita makan. Nah, pada ketika berpuasa kita bisa makan 2 kali aja, makan sahur dan buka puasa. Misal makan sahur sepiring, kayaknya pas berbuka puasanya 2 piring, itu sama hakikatnya kita ada puasa. Kenapa? Karena memindah jam makan aja, dari makan tengah hari sisa piring didobel ke waktu berbuka mariannya. Ini sama hakikatnya kita ada berpuasa, karena memindah jam makannya deh. Kalau ada istilah itu balas dendam ya, artinya nang didobel jatah tengah hari itu dibawa ke pas kamarian mau berbuka puasa itu. Maka hakikat puasa itu jadi Imam Al-Ghazali, wa kaifa yustafadu minas shaum qahru abillahi wa qasrus sahwa id tadaraka shaimu inda fitrihi ma fatahu dahwatan naharihi. Bagaimana bisa diambil faidah daripada berpuasa ibadah puasa itu, yaitu mengalahkan musuh Allah dan memecahkan syahwat apabila memperdapati seorang yang berpuasa itu pada ketika berbukanya apa namanya keluputan akan dia pada waktu siang hari. Di sini makna puasa itu akan hilang, kita kata mengetahui hikmah daripada ibadah puasa tersebut, atau mendapatkan hikmah daripada puasa. Ketika kita berpuasa itu, maka di situ kita akan merasakan bagaimana orang-orang yang di luar sana yang kekurangan makanan. Kita misalnya cukup makan 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Sementara orang-orang di luar sana, saudara-saudara kita, apalagi orang-orang yang di tengah peperangan gitu, kadang-kadang makan hanya untuk mendapatkan sesuap nasi saja berebut sampai jangan kematian ditimbaginya beban oleh Israel. Jauh menurut makanan, berebut makanan, ada jangan mati kita. Jadi di situ menumbuhkan kita sifat sosial kita kepada orang-orang yang ada mampu. Karena Rasulullah SAW itu kehidupan beliau kadang adanya ada senyaman kita. Seringkali Rasulullah itu beliau ada makanan melimpah hari itu. Betapun sering pada bini Sidin, wahai Aisyah, adakah yang kita makan hari ini? Abu Jarrah Aisyah pada ya Rasulullah, makanya Nabi tak ini shaim, aku berpuasa, aku puasa hari ini anda. Padahal Rasulullah SAW ini sudah berjanji Tuhan mafatihul ardiyah, sungguh diberi Nabi kita itu kunci kemerdekaan bumi ini. Artinya apa Nabi kita hendak kawah kita bumi itu salah menawan Nabi kita, tapi apa Nabi kita ada hakon. Bahkan beliau berdoa kepada Allah, Allahumma ahyini miskinan tawad wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanmu dalam keadaan miskin dan kumpulkan nanti ulun di akhirat dari orang-orang miskin. Ini juga Rasulullah SAW. Kenapa? Karena orang-orang miskin itu mereka lebih banyak syukurnya pada Allah daripada orang-orang yang penuh kecukupan.
materi, baik itu harta, benda dan sebagainya. Jadi hikmah daripada puasa itu adalah melemahkan syahwat. Jadi kalau kita dengan kita memperbanyak kita makan selain yang halal kalau berbuka itu, maka di situ kita akan mendapatkan hikmah daripada ibadah puasa yang dilakukan itu. Bihaisu yang tali'u jawfahu fama min wi'amin abghada ila Allah azza wa jalla min batnin muli'a min halal. Dengan sekira-kira gambarannya nih, nah kayak karena memperbanyak daripada makanan halal itu, bihaisu yang tali'u jawfahu memenuhi akan rongganya. Jadi kita kekanyangan lah. Kalau saudara makan kebiasaan orang tua pada sama, ada yang makan banyak. Mungkin bagi sebagian orang sapiring itu cukup, tapi ada yang sebagian orang sapiring itu tambah. Ini kan apa-apa. Cuma yang kebanyakan, nama lebih daripada kebiasaan. Ya kayak yang ibarat yang makan siang itu dibawa ke waktu berbuka. Kalau istilah belas dendam tadi, itu kita akan merasakan daripada hikmah ibadah puasa tersebut. Tidak ada daripada wadah yang Allah murkai daripada perut yang dipenuhi dengan daripada makanan yang halal, daripada makanan yang halal itu. Maka di sini ibadah puasa mengajarkan kepada kita sifat zuhud, karena dalam istilah sufi itu ada sifat zuhud. Zuhud itu berpaling daripada hal-hal yang dihalalkan Allah. Namanya hal-hal halal itu kalau membawa kepada sesuatu yang melalaikan kepada Allah. Kemudian yang keenam, yang terakhir, kesempurnaan puasa orang salihin itu adalah al-ayyakuna qalbuhu wa dal iftar mu'allaqan muttariban bainal khawfi war raja. Bahwasanya adalah hati seseorang yang berpuasa itu setelah berbuka hatinya selalu tergantung kepada Allah, muttariban melalui was-was bainal khawfi war raja, antara takutan dan mengharap dan harapan. Takutan kalau ibadah kita yang kita lakukan sehari siang penuh itu ada terima Allah, ini yang ditakuti orang saleh. Takutan kalau ibadah kita itu di mana ibadah kita tuh jauh daripada ibadah orang saleh dahulu. Ada peparakan ya kan, kamu dibandingkan tuh dengan ibadahnya orang saleh dahulu, ada peparakan. Ibadah puasa kita itu ada jauh daripada sempurna daripada ibadahnya orang saleh dahulu itu. Maka di situ hati kita hendaklah selalu tergantung kepada Allah. Was-was kalau hati puasa itu pada diterima, di situ tuh menumbuhkan sifat khauf dan sifat raja. Lalu khauf ini takutan kalau ibadah kita tuh pada diterima Allah, sebab kita mengharap dengan rahmat Allah, dengan pilihannya Allah, biar terima ibadah ulun ini. Itu. Jadi raja itu seperti kita mengharap dengan rahmat Allah. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah, Allah terima ibadah puasa kita. Id la yasayadri ayuqbalu shaumuhu wa huwa minal muqarrabin aw yuraddu alaihi wa huwa minal mamqutin. Karena tidak tahu seseorang apakah diterima akan puasanya itu, maka kalau diterima Allah, wa huwa minal muqarrabin, termasuk daripada golongan hamba Allah yang muqarrabin. Karena puasa ini kan termasuk daripada gawian, namanya gawian itu bertakhaluk dan akhirnya Allah. Ini salah satu kesimpulan ibadah puasa ini bertakhaluk kita dengan akhirnya Allah. Di mana Allah kada makan, kita kada makan siang. Allah kada minum, Allah kada berbini, kada beranak, kita kada juga. Meskipun ada di samping kita makanan halal, makanan gawian kita dengan hasil usaha kita, ampun kita pulang. Ketika kita puasa dilarang makan, hanya kita makan nggak tahu puasa kita, ya Allah
Ada kesulitan apa? Jadi kita dilarang juga, bahkan hanya ancamannya atau dendanya, kafaratnya benar-benar bagi orang yang melakukan hubungan kita di siang hari Ramadan, bagi orang yang berpuasa. Nah di situ bertakhaluk dan rahmat Allah. Kita kalau puasa kita diterima, termasuk kita orang-orang kita yang muqarrabin, orang-orang yang dekat, menghampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Au yuraddu alaihi, atau ditolak, ada jaminan kita ibadah diterima kah, ditolak kah, tuh hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ditolak bahwa memang mengikuti, termasuk kita orang yang dimurkai Allah, orang yang disalifi Allah, yang dibenci Allah. Kalau kita ditolak, wal yakun kadzalik fi akhir kulli ibadatin yafrugu minha. Dan hendaklah seperti itu tuh hati kita pada ketika kita selesai masalah ibadah. Setiap akhir kita itu ibadah, kita sembahyang itu juga sembahyang, ada kita tuh satu mat dalam tafakur nih, ya Allah, hanya mudah-mudahan ibadah nolakan ini, ibadah ulun lakukan ini, meskipun ini jauh daripada apa yang kehendaki, mudah-mudahan kita terima ya Allah. Nah itu tuh ada hati kita nih, mu'allaq tadi tergantung kita, tergantung dengan Allah, mengharap pada Allah. Dan ibadah-ibadah yang lain kita juga ada, kita sifat hati kita ini takutan kalau ibadah kita akan diterima Allah, dan sebaiknya kita mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah, dipandang Allah dengan rahmat. Karena Allah kan mau menerima ibadah seseorang mudah, dan sebaliknya. Ada dulu tuh kisah kita di mana iblis itu kan sebelum dilaknat oleh Allah Taala, ngaran itu Ijazil ini gurunya para malaikat, mengajar para malaikat, karena iblis itu seorang abid ahli ibadah ketika itu. Bahkan diceritakan bahwasanya setiap jengkal bumi ini kadang-kadang ada sujudi iblis. Hebatnya iblis nih, adanya tempat bumi ini di mana aja, nang bumi kita nang luas nih, ada disujudi iblis, para ahli ibadah. Lalu melihat malaikat Israfil, malaikat Israel nih, tulisan di tiang arasy itu, di situ ada seorang hamba Allah nang ahli ibadah tapi dimurkai Allah, dibenci oleh Allah. Takutan Israfil lawan Israel, kalau aku mau masuk nih di situ tuh, nama dimaksud tadi seorang ahli ibadah tapi dimurkai Allah. Lalu kita menangis, malaikat Israfil lawan Israel nih menangis. Lalu maka ujar malaikat Israel, kita minta doa tuh, nah orang ahli ibadah tuh, man Izzazil tuh, kita sana minta doa. Nah datanglah kita melihat Israfil ini kepada Izzazil tadi, minta doakan, didoakan oleh Izzazil. Uji Izzazil, Allahumma la taqdab alaihim, ya Allah jangan kau murkai atas mereka, jangan kau sariki. Allahumma la taqdab alaihim, artinya orang didoakan seorang tinggal. Tanya Allah menetapkan alaina, nah kami kan langsung orang nang berdoa, kalau orang yang didoakan alaina itu kan kami itu kan adanya kamu tak kalimah ala gaya si pembicara kawan orang lain, buat di situ. Lalu kita saatnya siapa adalah ijazah yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala, si yang dimurkai Allah. Lalu kita setelah Allah jadikan Adam alaihissalam, Allah suruh kita Ijazil ini sujud kepada Adam. Ijazil tidak mau, enggan karena sujud. Lalu kita diusir daripada surga.
Lalu kita bakalan iblis sebenarnya. Iblis kan maknanya apa? Al-mab'ud min rahmatillah, orang yang dijauhkan dari rahmat Allah, orang yang ditolak kita. Banyak rajim itu kan orang karena rajim ya. Syaitan yang rajim adalah karena rajim itu yang dikutuk kita. Nah, jadi itu hendaklah kita hanya setiap akhir ibadah kita hati kita tuh berbolak-balik kita antar sifat khauf dan sifat raja. Sifat khauf tadi takutan kalau Allah ibadah yang kita lakukan itu ada Allah terima, dan sifat raja sifat mengharap kepada Allah, mudah-mudahan dengan segala kurangan ibadah kita itu Allah Ta'ala berkenan menerima ibadah kita. Dalam bahasan ini hanya kita pada ketika berbuka itu ada hati kita tuh kita sejenak tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kita 6 macam kesempurnaan daripada ibadahnya orang-orang salihin atau sedang saumul khusus. Istighfar itu kan termasuk tafakur ya. Istighfar itu termasuk Istighfar itu munajat sebenarnya. Tafakur itu kita memikirkan. Kalau istighfar itu kan bentuk satu doa, termasuk daripada doa kepada Allah. Nah jadi ulangi ya, kesempurnaan puasa orang salihin itu mereka adalah menjaga pandangan daripada terjerumus kepada membuat kedosaan, namun oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua menjaga lisan daripada perbuatan dusta, ghibah, dan sebagainya. Yang ketiga menahan pendengaran daripada memperhatikan yang dibenci Allah. Yang keempat menahan anggota tubuh daripada kedosaan seperti tangan, kaki dan sebagainya. Yang kelima adalah tidak memperbanyak kita daripada makanan halal pada ketika berbuka. Di sini kita garis bawahi bahasanya sifat puasa itu ibadah yang mengajarkan zuhud kepada kita, berpaling daripada sesuatu yang halal. Kalau yang berpaling dari haram itu warak, orangnya istilah warak. Dan yang keenam, hati kita selalu tergantung kepada Allah dalam keadaan mengharap dan takutan kalau Allah ibadah kita itu pada Allah terima, dan harapan kita pada Allah supaya ibadah kita itu Allah terima. Kemudian yang ketiga, puasa saumu khusus bahwa saumu ini puasa orang-orang muqarrabin. Al-Imam Al-Ghazali beliau pada memperpanjang kita tentang masalah puasa saumu khusus ini karena itu kan pakaian kita. Jadi dalam ini kita pada dijelaskan meski sekilas yang membuat ada sekolomnya tentang puasa saumu khusus atau dalam bahasa lain itu khawasul khawas ya. Lebih detail gitu bacaannya, puasa khawasul khawas. Kayak Pak sedikit gambaran pada orang-orang yang berpuasa maka ini. Nah, wa amma saumu khusus bahwa saumul qalbi anil himamid diniyah wal afkari dunyawiyah. Itu adalah puasa hati daripada keinginan-keinginan agama dan pemikiran-pemikiran duniawi. Wa qafuhu amma siwallahi azza wa jalla bil kulliyah. Dan menahan hati daripada sesuatu yang selain Allah secara keseluruhan. Jadi orang-orang yang puasa yang di tingkat ini nih, wa yasul fitru fi hadza wa yasaum bil fikri fi masih Allah azza wa jalla wal yaumil akhir. Hasil terbuka kita puasanya pada tingkatan Allah semacam ini nih dengan memikirkan pada sesuatu yang selain Allah. Jadi terlintas ada di hati seseorang itu yang selain Allah. Bertahu tuh puasanya udah tertingkat Allah semacam ini,
namun kita ada mandi juga ada pakaian kita, bukan pakaian kita. Artinya pakaian bintang tuh kan jenderal, kalau dipakai itu prajurit, ada cocokannya, bu juga dipakainya pakainya kopral, makanya baju mau bintang satu nya brigjen mau di TNI ya, bintang 2 majen, bintang 3 letjen, bintang 4 yang jenderal, ada yang bilang jenderal bintang 4, dan bintang 5 jenderal besar lah. Kayak Jenderal Sudirman bintang 5 ada, Jenderal Soeharto bintang 5 juga, kan awal Jenderal Sution itu pernah kita dapat mengambil bintang 5 lah. Dipakai oleh prajurit biasanya ada pasal tuh. Nah, makanya sehingga dalam memperpanjang masalah itu dalam ini kita dalam bahasan ini kitab. Wabil fikri fit dunia ila dunia turatulil bidin, dan hasil kita tak buka puasa orang menanggung tingkatan ini dengan memikirkan dunia, kecuali dunia kita memang dikehendaki dengan itu agama, nanti dikehendaki dengan agama, baik agama. Bainal dzalik min zadil akhirah oleh seminat dunia hatta qala rabbul qulub man taharakat himmatuhu bis tasarrufi fi naharihi litadbiri ma yuqdiru alaihi kutibat alaihi khati'atun. Sehingga berkata orang-orang arbabul qulub, artinya orang-orang yang siddiqin lah, barang saya pernah tergerak oleh himmah keinginannya dengan bertasarruf menggunakan sesuatu yaitu pada siang harinya ditadabiri mayuqdiru alaih, untuk kita mengatur apa nang berbuka di atasnya, kutibat oleh khati'atun, maka dicatat atasnya itu khati'ah, suatu kejahatan terlintas ya kita nih. Misalnya untuk puasa kita nih kan apa akhirnya pembukaan yang lumayan nih, hendak jadi orang ayam atau sehari-hari. Nah, hanya masuk aja pakai paisnya mantap aja. Nah itu tuh pada ketika itu tuh bagi orang-orang yang di tingkatan yang sama khusus ini batal puasa mereka atau tahu kita melakukan apa. Bainal dzalik min qillatil wusuf bi faqdillah azza wa jalla wa qillatil yaqin bi rizqihi al-mawqidil mawqud. Karena demikian itu termasuk pada sedikitnya qillatil wusufnya, sedikit kita yakinnya dengan rezeki yang Allah janjikan. Berarti pada makam orang seperti ini bilanya terlintas ternyata sesuatu yang belum ada, belum terjadi. Ini beberapa jam lagi biasanya jam buka puasa, berarti itu ada yakin awal sedikitnya berpegang dengan karunia Allah. Artinya Allah mencukupi rezeki seorang itu karena apa? Yakinkah kita dengan sesuatu yang dijanjikan itu? Artinya kita tuh Allah perintahkan untuk berbuat taat, beribadah saja, Allah mencukupi rezeki kita. Karena kita mengira karena belum terjadi. Nah, masa itu Aisyah radhiyallahu anha sirine ada si pembantu namanya Masrok. Inilah kita orang akan diculik orang ketika halus. Lalu kita tinggal sama Aisyah setelah mereka wafat. Masrok ini kita berhadap di rumah Sayyidatuna Aisyah. Jadi Sayyidatuna Aisyah ini bila ada kita makan pagi nih, kemudian ada sisanya disuruh masuk nih mau bagi-bagikan duit kita ke pasar. Ini bagi-bagikan duit ini, hisapnya nih. Nah harga malam udah tahu, kadang Aisyah itu takut masuk, katakan kita makan untuk malam ini. Kita sudah malam hari bicara masuk, wah iya malam ini ada lagi
sudah lebih suruh berikan ke pasar. Nah, jadi kadang kita orang-orang seperti ini hidup itu bujur-bujur berpegang dengan Allah. Ada bahkan jangan isok untuk beberapa jam ke depan macam ada. Karena kita adalah jaminan kita hidup ada. Pernah Sayyidina Umar Bin Khattab radhiyallahu anhu, Sidin ini pernah ketika itu di kita hendak hari raya dan dia sing jabat khalifah. Jadi Sidin ini melihat anak ada baju hanyar itu nih mau khalifah nih pemimpin tertinggi itu cai itu jabatan presiden atau pemimpin satu negara kan. Lalu kita pergilah merupakan ini kepada bendaharawan khazin kekhalifahan itu siapa Mu'adz bin Jabal hang hutang duit. Itu juga ya Allah, kita tuh mau kita bisi anak, bisi keluarga, pasti anak kita utamakan dulu. Mungkin tadi baju barang enak, punya ada tujuan, mau ada dahulu dipakai kan, anak ada baju hanya mau hati itu kayak bahan. Maka itu juga sifat manusia Umar bin Khattab nih ngeliat anak tuh ada baju hanya kan. Musidin kan diceritakan baju itu mau tambal, elok ada tambal-tambalan tadi baju. Kalau Umar bin Khattab nih tolak kita pada khalifah khazin bendaharawan negara ketika itu siapa? Ialah Mu'adz bin Jabal. Ujar Umar bin Khattab, wahai Mu'adz, tolong keluarkan gajiku nah untuk bulan ini, artinya gaji upah bulan ini, karena waktu akhir bulan potong namanya. Ujar Umar bin Jabal, siap wahai khalifah, tolong keluarkan, tapi ulun minta mendatangkan saksi nang menjamin hidup sampai akhir bulan kaina. Nah, tatamis si nomor boleh terjadi hutang duit. Ulun minta saksi nang menjamin hampian hidup sampai akhir bulan kaina. Ada nggak menjaminnya kita jangan untuk akhir bulan isok saja untuk nang menjamin berbagai ada jaminan untuk kita hidup lagi nanti. Kan orang-orang semacam ini nih. Artinya puasanya itu ya kayak tadi. Ada lagi kita Sayyidut Thaifah Syekh Junaidi al-Baghdadi, ini dikenal beliau dalam sufi, pimpinannya orang-orang sufi kita. Karena Sayyidut Thaifah itu kita pimpinan orang-orang sufi kayak aja seorang hirqah kayak nambah tahun ini itu tuh sampai sanatnya pada Sayyidut Thaifah lah. Maka jurang Thailasan kan nama seorang kawain ini mau pun pulang putas atau imam maharannya atau nang selendang atau nah itu hirqah Sufiyah. Nah, napa ajaran Sayyidut Thaifah sejujurnya itu tadi lau khatarat li bisi wa qairadatun qadaitu sahwan biridati. Andai kata ya Allah terlintas hati ulun nih satu kehendak nolain berhentian ada itu sahwan diri detik makan keputusan diri detik dengan murtad kan. Adanya terlintas hati dan selain pada biarnya Allah di hati ulun nih mau ada ulun murtad. Awalnya kita mereka itu jelas kata awal lah. Namanya Sidin kita memperpanjang Imam Ghazali Mujasidin wa hadhihi rutbatul anbiya wasiddiqin wal muqarrabin wa la yatulun nazaru fi tafsiriha qaulan. Ini Imam Ghazali adalah martabatnya para anbiya dan para orang siddiqin. Siddiqin itu apa? Orang yang bujur kita nang bujur mutaba'ahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kalau siddiqin ini kalau dikatakan orang-orang aulia Allah, nah itu siddiqin dah. Hanya bujur-bujur lagi itu mutabah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mutabah dengan kuburan aja masih kata bujur lagi. Kuburan itu lagi kita Rasulullah. Wal muqarrabin dan orang-orang yang muqarrabin yang derajat itu hampir kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wal yatul nazaru fi tafsiriha dan tidak memperpanjang kita oleh pembicaraan pada uraian ini puasa nang Sobhut zebus tadi puasanya orang kosong hawas itu karena memang itu jadi nggak ada pakaian kita cukup kita aja
kau berpuasa pada somul umum atau somul khusus tadi, itu sudah cukup bagi kita. Namun Allah menghendaki, insya Allah kawat tuh daripada minat pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kita memberi. Kalau Allah mengangkat derajat seseorang, tumat aja. Dan Allah merendahkan derajat seseorang, Allahnya hebat, Allah rendahkan, tumat aja. Sama kayak kita ada di dunia ya, kayak kepintaran, kecerdasan, harta. Kalau Allah mengambil, tumat aja. Orang yang pintar, kagetnya tadi sarap di sini karena stoknya, apa gitu, ada berguna lagi. Atau mungkin orang yang profesor ya kan, orangnya gila, ayo orang lagi profesor orang gila kan, itu juga itu pintar benar atau kayak ini aja, di lain tuh juga ini udah kan, tumat kalau ambil, itu juga lah mereka derajat seorang orang nasanya di bawah. Allah Taala menghendaki, Allah Taala naikkan derajatnya. Itu, jadi mudah-mudahan kita kawal, kita memperbaiki nilai ibadah puasa kita. Mudah-mudahan amal ibadah puasa yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini beberapa yang Allah Taala terima, dan mudah-mudahan puasa kita beberapa hari ke depan kita berikan Allah Taala kekuatan untuk melaksanakan ibadah tersebut, dan puasa tersebut Allah Taala kita akan meningkatkan nilai pahala ibadah puasa kita, sehingga ibadah puasa itu bernilai, memberikan warna di batin kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih perhatian. Mohon kekurangan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ma taufiq illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alihi wa bismillahil Fatihah.